berada di kebun milik CV Indonesia Hijau dan juga budidaya sejati milik Pak Agus yang berada di Jember nih. Dan saya sekarang sudah bersama Pak Agus ya. Halo, selamat sore Pak Agus. Iya, bagaimana, sehat selalu ya Pak kabarnya ya? Sehat. Iya. Nah Pak Agus, sebelumnya Pak, bagaimana awal berdirinya CV Indonesia Hijau Pak? Untuk awal berdirinya CV Indonesia Hijau itu kan berkali-kali Mbak ya. Iya. Dari kecil. Itu kemarin awalnya saya kan ikut direktur kota Ya. Pak Kentin, beliaunya yang membina saya mulai kecil. Habis itu sudah ada program-program itu dianukan sama beliaunya, terus beliaunya sudah pensiun, kita yang sudah bergerak. Dari sejak tahun berapa itu Pak? Saya 2004. 2004, wah, Ya. jadi cukup lama ya Pak ya. Lama ya. Jadi komoditas apa saja yang ditawarkan di CV Indonesia Hijau? Untuk komunitasnya itu Arabica S795 Ya. yang berasal dari Bali sama Pusrikoka. Itu Robusta Propelegitim DT42 358 asal benihnya dari Pusrikoka. Untuk kakao Ikri 06 sama Ikri 08 Brida F1 itu dari Pusrikoka. Untuk kelapanya, untuk kelapanya kita Genja Kuning Nias berasal dari Manado. Terus yang Genja Kuning Bali berasal dari Bali. Untuk yang kelapa dalamnya kita unggul nasional Banyuwangi. Ini banyak sekali ya. Kalau kakao juga ada ya Pak ya? Kakao juga ada, tapi sudah habis. Sudah habis, Tuh, jadi sudah diborong ya? Sudah terkirim lah. Udah terkirim. Ya. Oke. Terus berapa Pak luas kebun secara keseluruhan? Kalau luas kebun secara keseluruhan itu ada 6 hektar. Ya. Soalnya kan kalau di Jawa itu nggak mungkin langsung ngeblok itu 1 hektar, 1,5 hektar gitu kayak gitu ya. Ini kan 1 hektar lebih. Kemarin Pak Direktur Pak Saleh sempat berkunjung di sini, Direktur Pembeningan. Rencana kan ada menteri, tapi udah bibitnya sudah banyak yang kunjungan Pak Menteri banyak yang tidak terkirim, itu akhirnya nggak jadi. Gitu. Dan mungkin Insya Allah tahun depan. Lalu untuk cara memanage Pak, tadi kan saya lihat di sini kan cukup luas ya, cukup luas kebunnya dan juga menangkar sampai jutaan. Itu bagaimana sih cara memanagenya Pak? Itu kita kan lihat program dulu. Ya. Kalau kita nggak lihat program, kita nggak berani terlalu besar, gitu kan programnya. Kan kemarin ada wacana BUN 500 yang ditempatkan di Kalimantan Tengah. Waktu Pak Menteri Amran Sulaiman gitu. Di situ kita tangkarkan gitu. Dia pernah jatuh, pernah naik gitu. Itu ceritanya. Jadi naik turun ya, itu udah biasa ya Pak ya. Kemarin kena pandemi itu kan. Sampai kita buat 5 juta. Kemarin kena pandemi di 2020 kena pandemi, akhirnya kena refocusing itu mulai 2021 dimulai bangkit gitu, lagi ya, gitu. Jadi semoga semakin naik lah ya Pak, semakin sukses. Amin. Lalu kira-kira membibitnya ini berapa banyak Pak secara keseluruhan? Kalau kita ini yang di 2019 kita di program BUN 500 juta kita bibit itu sampai 5 juta. Sekali ya, sampai 5 juta. Sampai 5 juta aja. Lalu varietas apa aja yang ditangkarkan Pak? Ya yang tadi itu kopi Arabica, Komasti, karena Komasti belum dianukan, Komasti sama kopi Arabica Andong Sari, Robusta Propelegitim, terus kakao
kakao Ikri 06, Ikri 08, Hibrida F1, sama Arabica S795, sama Sigara Bintang. Jadi banyak sekali varietasnya Pak. Nah, lalu Pak, tadi kan sudah kita bahas ya, memanage ini pun juga nggak mudah ya Pak. Ada Ya, kendala apa sih dalam manage, mungkin bisa disampaikan Pak? Ya, kendalanya nanti kalau misalkan kita nangkarkan terlalu banyak, udah lihat program sudah pasti kita kalau kena kan kita nggak paham kalau ada pusing kena corona apa gitu. Ya. Itu aja. Lalu ada berapa karyawan Pak total di Susi Indonesia Hijau ini? Kalau karyawan saya 100. Nah, 100 orang untuk yang tenaga harian. Untuk yang tenaga nggak tetap borongan itu ada 40. Kalau tadi Bapak Ibu tadi yang foto itu Ya tenaga harian udah, harian tetap. Sama yang di bawah itu lagi kan. ya. Di bawah kan ada teman-teman juga. Oh ya Pak, saya juga mau belajar tentang kakao nih. Kakao yang bermutu itu seperti apa ya Pak tampilannya? Mungkin karena di sini nggak ada kakaonya, Bapak mungkin bisa menjelaskan saja ya ciri-ciri kakao yang bermutu itu seperti apa? Kalau kita kakao yang bermutu itu kakaonya sambung Mbak. Ya. Sambung itu Sulawesi 1 sama edisi 02. Ya. Cepat berbuah, 3 tahun sudah bisa berbuah. Bisa manage petaninya, bisa untung lah gitu. Iya. Kemarin kan kita kirim ke Bali. Mm-mm. Bali sama Sulawesi. Iya. Keren ya, kembali dan ke Sulawesi. Lalu dari segi fisiknya Pak, mungkin ciri-ciri dari kakao yang bagus itu seperti apa? Ya kakao yang bagus kan memang sudah dari kota sudah unggul, Ya. unggul nasional juga. Jadi kakao Bapak juga dari Bukti Bukti Koka, kita kan sama Bukti Koka sudah kerjasama dengan Bukti Koka. Kita yang nangkarkan, Bukti Koka yang untuk benihnya. Oh gitu. Lalu Pak, bagaimana sih cara merawat ya, menangkarkan kakao ini hingga menghasilkan kakao yang berkualitas? Ya kita kan dari perawatan dari kecil itu sudah dianukan kita beli dari benihnya dulu, habis dari benihnya udah umur 4 bulan kita sambung. Ya. Itu pakai MCC 02 atau Sulawesi 1. Ya. Nah, lalu untuk kopi sendiri Pak, kopi itu seperti apa tampilan kopi yang bermutu? Kopi yang bermutu itu varietas ya kopi Arabica Komasti. Ya. Itu juga 3 tahun sudah berbuah. Di Arabica Andong Sari, terus Arabica S795, Ya. Arabica Sigara Runtang, Ya. terus sama yang Robusta itu kopi Robusta Probeligitim BP42 358. Ya. Baik. Lalu Pak, bagaimana sih cara kita itu merawat kopi hingga menghasilkan kopi yang berkualitas? Kalau ini kan nanti dikasihkan ke petani saya, Mbak. Ya. Kita merawatnya aja untuk pembibitan aja. Ya. Nanti ada petani sendiri yang untuk kopi untuk pembesaran sama sampai buah gitu aja. Oh gitu. Jadi memang petani-petani ini juga sudah punya skill yang Sudah handal ya Pak ya. handal, ya. Ya. Lalu Pak, untuk kopi stok bibitnya itu masih banyak ya Pak ya yang kita diisi? Stok bibitnya sudah mau ini besok udah lusa mau kirim ke Dompu sama Probolinggo Ya. sama Sultra gitu. Ya. Ada berapa bibit Pak kira-kira kalau secara keseluruhan itu? Kalau keseluruhan saya 2-3 jutaan untuk kopi. Terus untuk Banyak ya. kelapa 200.000. Kelapa 200.000 ya Pak ya. Oke.
Lalu Pak, apabila ada yang ingin order, bagaimana cara ordernya? Kita sudah, kalau cara order kita kan udah masuk di apa namanya, apa yang Mbak Seta yang buatkan itu. Terus kita kalau masih ada anunya pesan pemerintah, kita nggak ngasih order dulu. Ya. Kita anukan ke pemerintah dulu. Soalnya Pemerintah ya, dulu ya, Pak. karena punya kita sudah e-katalog, tinggal klik aja. Ya. Baik Pak, mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan ya Pak ya. Ya. Mungkin Pak, satu pertanyaan terakhir ya, sekaligus ini untuk menutup wawancara kita pada sore hari ini. Nah, mungkin ada closing statement, saran atau pesan bagi penangkar secara umum seperti itu, agar bisa menjadi sukses seperti Bapak nih. Saya kan nggak begitu soalnya kan sebagai kita penangkap, soalnya kita kan program. Kalau itu kan cara main. Kalau sudah kita ada program, program misalkan 500, kita buatkan program dulu, habis itu nggak ada, habis itu kita kan yang rugi gitu. Karena kita bina-bina penangkar yang kecil-kecil, kita anukan gitu. Itu aja. Jadi harus membina penangkar kecil terlebih dahulu ya Pak. Kasihan. Jadi harus saling membantu nih begitu. Baik, wah mulia sekali nih Pak Agus. Semoga sukses selalu ya Pak Agus ya. Amin. Ya, terima kasih. Semoga tayangan ini bermanfaat. Sampai jumpa di tayangan berikutnya.